warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana Alila dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Kota Sidoarjo. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Sebelum saya memulai untuk memaparkan perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah, saya akan menjelaskan pengertian akuntansi secara umum terlebih dahulu. Pengertian akuntansi secara umum: akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Akuntansi sendiri juga telah disebut bahasa bisnis, yaitu untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi ini kepada berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Sejarah ilmu akuntansi sudah berusia ribuan tahun dan dapat ditelusuri ke peradaban kuno. Karya pertama tentang sistem pembukuan etri ganda diterbitkan di Italia oleh Luca Pacioli, atau yang biasa kita kenal dengan Bapak Akuntansi. Dan akuntansi mulai beralih ke profesi terorganisir pada abad ke-19 dan membentuk badan yang bernama Institute of Chartered Accountants yang membawahi para profesional di Inggris pada tahun 1880. Baiklah, mari kita masuk pada sesi di mana kita akan melihat hal-hal apa saja yang menjadi perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Dalam bidang ideologinya, akuntansi konvensional berideologikan kapitalisme seperti yang dijelaskan oleh Harahap tahun 2001, yang mengatakan bahwa ilmu akuntansi konvensional yang berkembang saat ini dilandasi jiwa kapitalisme, dan perkembangan ekonomi kapitalisme sangat dipengaruhi perkembangan akuntansi konvensional. Sedangkan pada akuntansi syariah dikenal sebagai ilmu akuntansi yang berorientasi sosial. Landasan dari akuntansi syariah ini adalah ajaran Islam. Dasar hukumnya tentu tak lepas dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, sumber lain seperti ijma, qiyas, dan uruf yang tidak bertentangan dengan syariat Islam juga diberlakukan. Selanjutnya, terdapat perbedaan pada beberapa bagian lainnya, yakni yang pertama, pada landasan prinsip. Landasan atau prinsip kegiatan tentu menjadi perbedaan paling dasar dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Pada akuntansi konvensional, memiliki dasar kerja pada logika manusia yang bisa berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat. Sedangkan akuntansi syariah, kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada kaidah dan syariat Islam yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat muslim secara umum. Yang kedua, nilai yang dianut. Dari sisi lain, akuntansi syariah sangat erat dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Semua hal terkait dengan nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban ini harus sesuai dengan ajaran Islam dan Rasul. Apalagi dalam Islam. Ketiga hal tersebut sangat penting karena memiliki pengaruh pada keputusan dan tindakan seseorang, dan bisa memengaruhi orang lain. Sedangkan pada akuntansi konvensional, nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban tentu juga berlaku, tetapi sangat tergantung pada nilai yang dianut pada masing-masing kelompok organisasi. Yang ketiga, hal-hal yang dilarang.
Berdasarkan kaidah Islam, akuntansi syariah melarang pencatatan transaksi ekonomi yang mengandung riba, judi, penipuan, barang tidak halal seperti minuman keras, prostitusi, dan hal-hal yang tidak sesuai syariat Islam secara umum. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih bersifat bebas tergantung kelompok-kelompoknya. Yang keempat, konsep penilaian. Di dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, para ahli akuntansi modern masih memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bahkan apa yang dimaksud dari modal pokok itu sendiri masih belum ditentukan. Berbeda dengan akuntansi syariah, konsep penilaian didasarkan pada nilai tukar uang yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di waktu yang akan mendatang. 5. Konsep modal. Secara akuntansi konvensional, konsep modal dikenal dalam dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal beredar atau aktiva lancar. Berbeda halnya dengan akuntansi syariah, di mana modal pokok dibagi dalam dua hal, yaitu uang dan cash, dan harta atau stok. Modal barang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu barang milik dan barang dagangan. 6. Prinsip laba. Seperti yang dipahami secara umum, laba terjadi jika ada kegiatan jual beli. Hal itulah yang menjadi prinsip laba dari akuntansi konvensional. Namun berbeda jika dilihat dari sudut pandang akuntansi syariah. Pada akuntansi syariah, laba akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan nilai barang. Tidak peduli barang tersebut terjual atau belum terjual. Hanya saja memang laba baru bisa dinyatakan jika ada jual beli atau laba tidak boleh dibagi sebelum benar-benar nyata diperoleh. Yang ketujuh, cakupan laba. Pada akuntansi konvensional, prinsip laba bersifat universal, yaitu mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan uang dari sumber lain. Sedangkan pada akuntansi syariah, laba akan dibedakan menjadi dua, yaitu laba dari aktivitas pokok dan modal pokok serta laba yang berasal dari transaksi. Selain itu, yang harus diperhatikan dengan saksama adalah soal laba dari sumber haram yang tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampur pada modal pokok. Yang terakhir, pandangan tentang mata uang. Hal yang juga menarik dari akuntansi konvensional adalah tentang mata uang seperti emas, perak, dan barang lain. Menurut konsep akuntansi syariah, kedudukan benda-benda tersebut bukan tujuan dari segalanya. Mata uang, emas, perak, dan lainnya hanyalah perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai dan harga. Sekian video dari